Oke, lupa di-record. Oke, selamat pagi. Oke, pagi ini kita akan lanjutkan bagian stoikiometri. Stoikiometri. Jadi, nih. Untuk bagian stoikiometri, sebenarnya udah selesai gitu ya. Kita udah bicara semuanya. Mulai dari konsep dasar, kemudian limiting region, reaksi pembatas, theoretical and percentage yield, Randleman atau percent yield, kemudian stoikiometri larutan, ya semua udah kita bahas. Jadi rencananya hari ini kita akan latihan soal, kita akan bahas soal-soal biar nanti kuis dan ujian Anda lebih lancar gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita bahas-bahas soal, kalau Anda punya pertanyaan silahkan tentang apapun gitu ya. Silahkan, mangga kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutkan ke latihan soal. Ada, silahkan. Mohon siapkan kalkulator dan mic Anda gitu ya. Nanti saya akan nanya-nanya nih. Pangkas. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Kalau nggak ada, kita mulai latihannya. Ini soal pertama. Nah, oke. Suatu senyawa dengan rumus molekul CnHMX memiliki massa molekul 104 gram per mol. Persentase massa atom CH dalam senyawa tersebut masing-masing sekian. Nah, atom X-nya siapa? Apakah A, nitrogen, B, oksigen, C, fosfor, D, sulfur? Kita buat poll kalau gitu. Launch. Nah, close saja dulu pollnya. Kalau belum punya jawaban, silakan dikerjakan. Enggak, dikerjakan dulu. Silakan. Waktunya jangan lama-lama. 3-4 menit lah boleh. Silakan.
Baik, sudah ada berapa orang nih? 23 orang dari 50-an. Sekitar 38%. Ayo. Nah. Hmm. Oke. Wah, sudah lebih dari 50%. Ayo. Waktunya sudah 5 menitan. Wah, lumayan lama. Oke, lanjutin aja sampai 6 menit. Ini ada yang jawab E nih. Siapa yang jawab E? Nanti saya lihat siapa yang jawab E ya. Saya lihat. Datanya bisa kelihatan sih. Jawab E siapa? Oke. Oke, kita stop pollingnya. Oke. Sudah ada yang menjawab 47 orang dari sekitar 58, 60 orang. Nah, untuk soal seperti ini, suatu senyawa dengan rumus molekul CnHMx memiliki massa molekul 104 gram per mol. Ya. Persentase massa atom C, H, dan dalam senyawa tersebut adalah sekian. Atom X-nya siapa? Ini tanya. Nah, untuk soal seperti ini, kita sudah punya ini ada CN HM X, massa molar molekulnya 104 gram per mol. Ya. Massa C-nya saja 57%. 57,7, 11,5. 57,7. Hanya 11,5%. Maka X-nya bisa kita hitung. Totalnya harus 100%. 100 kurang 57,7 kurang 11,5. Ini 30,8%. Nah, tujuan kita mencari X-nya siapa? Gitu kan ya? X-nya siapa? Nah, untuk tahu X-nya, caranya ada dua. Yang pertama, kita cari nomor atomnya berapa, atau kita cari nomor massanya berapa. Massa molarnya berapa, AR-nya berapa. Dari dua data tersebut, atau salah satu dari dua data tersebut, gitu ya, kalau kita punya, kita bisa cari di tabel periodik. Nah, untuk soal seperti ini, tujuan kita adalah mencari massa molarnya, AR-nya. Gimana caranya? Nah, kita udah punya nih rumusnya ini. Yang penting adalah di sini ada 1. Nah, jadi X-nya itu pasti 1. Perbandingan molnya. Jadi kalau saya bandingkan mol C, mol H, dan mol X untuk mencari rumus empiris, maka ini 57,7. Anggap masanya, asumsinya CnHMx itu sama dengan 100 gram masanya. Jadi ini 57 gram per 12 gram per mol, bandingkan 11,5 gram per 1 gram per mol. Ini kita bandingkan 30,8 gram per X gram per mol. Kita nggak tahu dia berapa, gitu ya. Nah, kalau kita bagi 57,7 bagi 12, kita dapat 4,8. 11,5
bagi 1 ya 11,5 gitu ya. 11,5 Oke, yang ini 30,8x gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling kecil itu x. X itu sama dengan 1. Gitu ya. Artinya kalau ini semuanya saya bagi x, saya bagi 3,8x, ini saya bagi 30,8x, ini saya bagi 30,8x, maka ini 1. Oke. Ini 11,5x per 30,8. Ini 4,8x per 30,8. Oke. Nah, kalau sudah data ini kita masukkan saja ke rumus molekulnya. 104 sama dengan 4,8x per 30,8 kali 12. Kenapa 12? Karena itu C. Kemudian 11,5 per 30,8 kali 1 tambah X-nya kan cuma ada 1 ya. Nah, maka ini 1 kali X. Semuanya saya dapat berapa nih? 4,8 kali 12 bagi 30,8. 1,87x tambah 11,5 x, ini ada x ya, sorry, bagi 30,8 0,37337x tambah x. Kalau saya jumlahkan semua 0,37 tambah 1,87 tambah 1 sekitar 3,24x. X-nya 104 bagi answer. Jawabannya 32,1 gram per mol. Nah, cari di tabel periodik yang 32 siapa? Di tabel. Cari yang 32. Apakah soalnya apa aja tadi? Apakah NOPS? Kita lihat di sini N, N14, O, O16, P 30,9, S 32,06. Jadi jawabannya adalah S. Nah, tuh saya kasih lihat hasilnya. Banyak yang menjawab D. Jadi 32 dari 47 atau 32 dari sekitar 60-an gitu ya. Menjawab D, benar jawabannya. Atau Anda punya cara yang lain, silakan, nggak ada masalah gitu ya. Jadi memang terserah Anda saja gitu ya. Jadi intinya adalah kita mencari identitas X ini dari massa molarnya, dari AR-nya. Caranya gimana? Caranya pakai dari monosekul, massa molar rumus molekul. Dapatnya dari mana? Dari ini. Mencari rumus empiris. Jadi konsepnya bagaimana mencari rumus empiris, Anda paham menjumlahkan rumus molekul, sisanya matematika. Nah, ini adalah soal ujian kimia dasar A. Ya, tentang stoikiometri sih, tentang konsep mol sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan seperti ini, mangga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Indira. Itu yang pas kita perbandingannya, kenapa dibagi 30,8 per X ya, Pak? Karena ini, X-nya berapa? 1 ya itu, Pak? 1. Kan ada di soalnya bahwa, Iya, iya. nah, kuncinya di situ sebenarnya. Bahwa semuanya harus dibagi mol X, kenapa? Karena X-nya udah dikasih tahu 1. Jadi dia yang paling kecil nantinya.
Oh ya, kirain X-nya ada itunya indeksnya lagi. Oh, nggak Makasih, ada. Pak. Oke, baik. Mangga yang lain silakan. Tidak ada, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Atau Anda punya soal yang kira-kira menarik untuk dikerjakan? Silakan. Pak, maaf saya mau nanya. Saya dapat jawabannya sama, tapi caranya agak beda, Pak. Nggak masalah. Nggak Caranya apa-apa. gimana kira-kira? Saya kalau tadi ini, iya benar pertamanya cari persentase massa X-nya dulu, terus Oke. habis itu langsung dari persentasenya itu dibagi sama 100%, terus dikali sama 104. Karena kan itu kan udah satu ininya kan dia. Dia udah X-nya itu ada cuman satu di ininya, apa namanya, di senyawanya. Jadi saya langsung gituin, karena nanti hasilnya tetap 32 gitu, Pak. Oke, jauh lebih cepat. Baik. Oke, nih buat teman-teman yang lain, kira-kira gini, yang dicari dikerjakan oleh Syarif, terima kasih. Dia langsung lihat ini, X-nya sama dengan perbandingan molnya satu kan ya? Perbandingan mol jumlahnya cuma satu atom dari ini. Maka dianggap massa ini semua, massa CnHMX itu sama dengan 104 gram. Oke, 104 gram. Sehingga kalau saya hitung persennya sekian, maka massa X-nya saja, massa X saja adalah 30%, 30,8% kali 104. Maka dia akan dapatkan 30,8 bagi 100 kali 104. Sekitar 32,03. Gitu ya. Gram. Nah, cari AR atau massa molarnya sama dengan adalah massa dibagi mol. Massanya 32,03 gram. Molnya berapa? Karena ini cuma satu, gitu ya. Maka molnya satu perbandingannya. Nah, dapatnya sekitar 32,03 gram. Ini jauh lebih cepat. Secara konsep benar kok, nggak ada masalah. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi bisa lebih cepat yang dikerjakan oleh Farid. Terima kasih. Jadi insight kita gitu kan ya, cara berpikirnya beda lagi. Itu bagus, menambah hasanah pengetahuan kita. Baik, atau ada lagi yang punya cara yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada atau Anda punya pertanyaan lain, silahkan ditanyakan saja gitu ya. Oke, saya mau ngasih soal ini. Nah, kita mulai dari yang itu jangan gini ya caranya. Nah, kok ini? Oke. Nah, ini kita ngertiin satu-satu. Sip. Oke. Kita polling. Seperti biasa, stop sharing. Kita poll saja. Ini waktunya 1 menit. Silakan dikerjakan. Freelance poll. Oke, silakan. Di antara senyawa berikut yang termasuk senyawa ion adalah A, B, C, D, E,
Oke, ayo dijawab, silakan. Senyawa ion. Ya, 30 detik lagi, silakan. Yang belum menjawab, ayo menjawab. Baru 16 orang, 17 orang. Nah. Oke, 37. Wah, udah lewat waktunya. Oke. Sampel, oke. Di antara senyawa berikut yang termasuk senyawa ion adalah kita share result-nya. Maka yang paling besar, yang paling banyak menjawab adalah 134. Oke. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah 134, benar. Jawaban 2 salah, kenapa? Karena senyawa ion adalah senyawa yang terjadi ketika ada transfer elektron, serah terima elektron. Serah terima elektron umumnya terjadi antara logam dan non-logam. Nah, nomor 2 itu sama-sama non-logam. Jadi nomor 2 itu bukan senyawa ion, gitu ya, tapi senyawa kovalen. Jadi sama-sama non-logam. Kalau non-logam sama logamnya dari mana, Pak? Dari tabel periodik. Ya. Nah, ini batasnya nih. Oke. Nah, selenium yang nomor itu juga. Nah, kalsium selenium, kalsium selenida, gitu ya. Selenida, selenium itu di sini ya hijau, non logam, gitu ya. Nah, jadi batasnya di sini nih. BASIGESE ini. Ini adalah metaloid, gitu ya. Jadi sudah banyak yang benar. Jadi jawabannya adalah 134. Oke, kita lanjutkan. Bukan itu ya. Enggak. Apa nih? Nah, enggak. Berlamaan nanti kita lewat dulu aja. Nah, ini. Oke, coba dihitung. Silakan. Suatu unsur di alam terdiri dari 2 isotop dengan massa dan kelimpahan masing-masing sekian. Isotop 1, isotop 2. AMU itu atomic mass unit. Atau bahasa Indonesianya SMA, satuan massa atom. Gitu ya. Jadi 68 sama 70 itu adalah satuan massa atomnya. Yang persen itu adalah kelimpahannya. Oke. Silakan dikerjakan. Saya akan panggil yang beruntung hari ini. Nggak usah pakai polling-polling lagi lah. Kita diskusi saja. Oke, kita panggil saja yang beruntung pagi ini. Lestari Andieni. Ask to unmute. Halo Pak, Iya, jawabannya berapa? belum nemu Pak. Belum nemu. Ya, nggak nemu memang. Kita disuruh ngitung.
Ayo dihitung, buruan. Ayo, saya panggil lagi setelah ini. Sama menunggu Lestari, kita panggil ke Handria Ahmad. Handria Ahmad. Ya, jawabannya berapa? Belum, Pak. Belum, ayo dihitung dong. Siapin kalkulator. Kalau sekarang masih bisa pakai handphone lah. Kalau nanti waktu ujian pakai kalkulator lah, biar lebih mudah, lebih enak. Dan nggak ada distraksi. Masa ngerjain, lagi ngitung, tiba-tiba masuk WhatsApp gitu kan ya. Baik, silakan yang punya jawaban. Ini udah ada yang ngechat saya satu orang. Saya nunggu satu orang lagi. Oke, sudah ada 2 orang. Oke. Oke. Yang dia minta jawabannya berapa desimal? 3 desimal. Ya, jawabannya kerjain dalam 3 desimal. Oke. Coba ya. 69, ada yang jawab 473. Kita coba. Submit and finish. Start again. Coba ya. 69, 473. Save. Kok nggak mau sih? Kok nggak kelihatan? Benar atau salahnya? Start again. 9473. Submit and finish. Nggak mau dia. Jawabannya ini. Oh iya, jawabannya benar. 69473. Kalau Anda jawab 69495, misalnya ini. Atau 70,462. Nggak kelihatan sih. Harusnya kelihatan sih. Max, so mark only. Shown. Oke. Oke. Not shown. Shown. Display option. Kalau kita jawab misalnya 69, tadi kan jawabannya 69473. Misalnya kita jawab 70,0231. Jawabannya salah. Oke. Misalnya kita jawab 69743 gitu ya. Itu benar. Kalau kita jawab 69495. Itu juga masih benar. Jadi masih ada rentangnya. Jadi jawabannya nggak saklek gitu ya. 69473 itu adalah jawaban tepatnya, cuma dia ada plus minusnya. Jadi kalau Anda masih menjawab 69495 itu masih oke. Ya. Nanti sistem ujiannya seperti itu. Jadi misalnya jawabannya 100. Itu nggak tepat 100 jawabannya. Itu bisa plus minus 2%. Jadi antara 98 sama 102. Jadi Anda masih bisa menjawab dalam rentang tersebut. Itu ya. Ini banyak yang mendirect menjawab ke saya. Bagus. 69471. Coba 69471. Masih masuk nggak? 69471. 493 aja masuk gitu ya. 471 pasti masuk juga. Nah. Oke. Oke, baik. Oke, pertanyaan ini, soal ini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, tapi nanyanya kayak teknis penulisannya gitu. Boleh. Berarti Pak, kalau koma tuh titik ya Pak pakainya? Ya, nanti waktu ujian ada dikasih tahu misalnya nih ya.
Nanti ada petunjuknya. Pada soal jawaban pemisah desimal digunakan tanda titik. Contohnya ini. Ya, nanti ada petunjuk-petunjuknya dikasih tahu. Gunakan titik, bukan koma, 21,11, bukan 21,11, bukan 21,11. Jadi ada petunjuknya di sana. Oke, terima kasih, Pak. Jadi nanti mohon perhatikan petunjuk saat ujian, gitu ya. Oke, sama-sama nih, Srina. Oke, kita lanjutkan. Ini udah dalam ini menarik. Nah, oke. Not shown. Display option. Oke, ini. Dalam suatu senyawa logam, setiap 2 atom logam X bersenyawa dengan 3 atom O. Bila 1,125 gram logam X bersenyawa dengan 1 gram O, maka ARX berapa? Silakan, dicoba dikerjakan. Nanti saya tanya. Saya nggak usah di polling lah, saya nanya aja. Oke, kalau ada yang punya jawaban, tahan dulu. Saya mau nanya seseorang. Seseorang. Ini konsepnya mirip seperti kita menentukan rumus empiris. Cuma ini dibalik. Kalau biasanya dari CXHY misalnya, kita tahu masanya sama AR-nya, kemudian kita tentukan X dan Y-nya, rumus empirisnya, ini dibalik. Kita tahu rumus empirisnya. Cuma yang ditanya adalah AR-nya berapa? Massa molar X-nya berapa? Dibalik saja. Itu O-nya bulatin aja ke 16, masih oke lah itu. Kalau ada yang mau jawab, silakan. Timer. Discover. Mana gitu? Timer by Zoom. Send into install. Oke, ada yang jawab 27? Oke, sudah banyak yang jawab 27 gitu ya. Oke, 27. Ada yang mau ngerjain nggak? Kerjainnya di sini, di ini. Di sini. Anda buka OneNote di laptop Anda. Kemudian ya udah.
coret aja di situ gitu kan ya. Ada yang mau nyoba? Banyak nih. Oh, salah ya. Kayaknya kelamaan, nanti dicoba. Cuma kita jawab saja di sini. Nah, jadi ada X2, O3. Jadi tiap 2 atom X bersenyawa dengan 3 atom O. Jadi kita tahu X2O3. Ingat, 2 dan 3 itu menunjukkan perbandingan mol sebenarnya. Jadi saya tinggal bandingkan. Ini ada masanya, logam X. Mol X dibanding mol O itu sama dengan 2/3. Ini sama dengan massa X-nya berapa tadi? Ada di soal. Tuh, ada 1,125. 1,125 gram dibagi massa molarnya, ARX gitu ya. 1,00 gram per 16 gram per mol. Ya. Nah, ini tinggal dikali silang. Dapatnya 1 kali 2 per 16 sama dengan 1,125 kali 3 per ARX. Nanti dapat ARX-nya sama dengan ini 8 kali 3, 24 kali 1,125. Jawabannya sekitar 27 lah. Ya. Jadi jawabannya 27. Kita coba. 27. Oke, benar 27. Jadi ini soalnya dibalik. Biasanya kita dari massa sama AR cari rumus empiris, ini dibalik, rumus empirisnya diketahui. Kita disuruh nyari AR. Oke, soal itu sudah. Apa ya yang menarik ya? Banyak soalnya. Inilah teori dulu lah. Oke, ini soal energi ionisasi ke-1 sampai ke-4 atom X ditunjukkan pada kurva di bawah ini. Jadi energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan 4. Atom X, titik. Jawabannya apa? Nah, itu jawabannya apa? BC, sebentar. Oh, B ini boron, C itu karbon, gitu ya. Alkali tanah itu golongan 2, alkali itu golongan 1. Ini golongan 3, 4, 2, 1, 5. Oke, Indira, apa jawabannya Indira? Alkali tanah, bukan Pak. Alkali tanah. Kalau Safina? Alkali tanah, Pak. Alkali tanah. Kita coba alkali tanah. Alkali tanah. Ininya belum diubah ya. Sound, save dulu. Kita jawab alkali tanah. Oke, jawabannya benar. Kenapa alkali tanah? Safina bisa bantu jawab? Saya jawab. Karena dari ionisasi N kedua di 2 ke 3 itu besar, Pak. Terus kenapa kalau besar? Berarti pas di 2 itu udah mencapai ke kesetimbangan atau Kestabilan ya, bukan kesetimbangan, kestabilan. Kestabilan paling tinggi. Jadi susah untuk dilepas. Makanya dia butuh energi ionisasi yang rentangnya gede banget. Jawabannya benar sekali. Terima kasih Safina. Jadi ketika 2 ke 3, kalau Anda lihat rentangnya paling tinggi.
Nah, artinya kedua ini dia udah stabil. Sama seperti gas mulia. Jadi ketika dipaksa melepas lagi sih bisa, tapi rentangnya harus tinggi. Makanya dia stabil dalam +2. Kalau dia +2, maka dia golongan 2. Jadi benar jawaban Safina, Indira, dan teman-teman yang lain kalau menjawab alkali tanah, golongan 2. Ya. Oke, untuk soal seperti itu bolehlah. Nih. Ini nih enak nih. Oke. Dipikir dulu sebentar, kemudian dijawab tentunya ya. Nah, enggak? Dipikir dulu, kemudian dijawab. Oke. Ada yang udah jawab? Nicholas. Wah, Nicholas ini udah mantep banget nih kayaknya. Ngikut klinik kemarin nih kayaknya nih. Oke, Nicholas sudah jawab. Kita tunggu yang lain ya, Nicholas ya. Ada yang mau jawab selain Nicholas? Mangga. Nanya Saya nanya ke kok rasanya semua udah pernah saya tanya ya? Belum, belum. Sylvia Salmadina. Sylvia Salmadina? Belum, Pak. Belum, tebak aja kalau gitu kalau belum. Tebak apa? Kira-kira berapa?
Berapa, Sylvia? Tebak aja nggak apa-apa. Kalau Sylvia nggak nembak, nggak kita lanjutin nih. Saya mau nungguin terus. Berapa, Sylvia? Dari N sama dengan berapa? N sama dengan 2, Pak. 2. Oke, ada yang jawab 2 juga sih, Japri ke saya. Oke, kita lihat. Terima kasih. Oke, kata kuncinya ada di sini. Satu ini, spektrum emisi. Yang kedua, N sama dengan 3. Oke, kita lihat konsepnya sedikit mengenai deret-deret ini. Ini adalah konsep dasar ketika kita bicara tentang teori atom Niels Bohr. Bahwa pada teori atom Niels Bohr, gitu ya, atom itu terdiri dari inti, dan ada elektron yang berputar mengelilingi inti di kulit. Nah, jadi ada kulitnya, gitu ya. Oke, pertanyaannya, ketika elektronnya pindah nih ke tingkat energi yang lebih tinggi, pindah dia ke atas, taruhlah dari kulit kedua ke 3, dia melepaskan energi atau membutuhkan energi? Membutuhkan, Pak. Membutuhkan, benar. Sama seperti Anda naik lantai dari lantai 2 ke lantai 3, kalau Anda nggak punya energi, maka nggak akan sampai, gitu ya, capek terus, gitu ya. Maka untuk naik itu dia butuh energi. Maka dia menyerap energi. Sebaliknya, kalau dia turun, melepaskan atau membutuhkan energi? Melepaskan. Melepaskan. energi, Pak. Melepaskan energi. Jawabannya benar. Turun lantai kita melepaskan energi lebih mudah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, jika energi yang dilepaskan atau diterima dalam bentuk foton yang punya panjang gelombang, oke, mana foton yang bisa ditangkap oleh kita? Foton yang diterima oleh elektron yang diserap atau foton yang dilepaskan? Mana yang bisa kita terima, bisa kita lihat, kita baca? Lepaskan, Pak. Yang dilepaskan, karena itu keluar kan ya, bisa kita baca dalam bentuk spektrum emisi. Maka yang keluar ini adalah emisi. Yang ini adalah absorpsi. Jadi fotonnya diabsorb, diserap, ini fotonnya diemisi. Ketika pertanyaan kita, ini adalah spektrum emisi. Artinya, ini adalah spektrum yang muncul ketika elektron melepaskan energi. Yang namanya melepaskan energi dari kulit tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Elektronnya pindah dari mana? Tinggi ke rendah, benar. Jawabannya benar. Jadi garis-garis ini muncul ketika ada elektron pindah dari kulit tinggi ke kulit rendah karena dia emisi, gitu ya. Nah, tujuannya semuanya N sama dengan 3. Jadi dalam satu deret ini garis-garis ini muncul ketika ada elektron pindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit ketiga. Kulit ketiga. Jadi semua tujuannya adalah kulit ketiga. Jadi tujuannya ini semua. N sama dengan 3. Maka di atasnya ada N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6. Makin atas jarak kulit itu makin tipis. Ya. Ini N sama dengan 4, 5, 6, 7. Maka kulit paling dekat dengan kulit ketiga adalah kulit keempat. Kenapa bukan kulit kedua, Pak? Kalau kulit kedua, artinya elektronnya naik 2 ke 3, bukan mengemisi, tapi mengabsorpsi. Jadi turun.
4/3. Ketika turun, dia mancarin foton. Set. Nah, foton ini gitu ya, yang diserap di spektrum garis sebagai kulit pertama. Nah, jadi A ini adalah 4/3. Selanjutnya ada 5/3. Sorry. Ada 5/3. Munculin foton juga. Nah, ini garis pertama, ini akan jadi garis kedua. Turun lagi, ini turun lagi. Set. Nah, ini akan jadi garis ketiga. Turun lagi, ini jadi garis keempat. Seperti itu terus. Jadi kalau kita lihat soal ini, maka A ini adalah 4/3. B ini 5/3. C ini 6/3, kalau ada D 7/3, 8/3, dan selanjutnya. Jadi tinggal ngikutin aja sebenarnya. Kata kuncinya apa? Di N sama dengan 3. Maka A ini adalah 4/3. 5/3, 6/3. Jadi jawaban di sini adalah 5 harusnya. Nah, benar. Jadi jawabannya 5. Ya. Jadi kita lihat kulit tujuannya berapa. Kalau kulit tujuannya 3, maka ini 4/3, ini 5/3. Kalau misal kulit tujuan ini 1, maka ini 2/1, 3/1, 4/1. Kalau ini kulit tujuannya 10, maka ini 11/10, 12/10, 13/10. Selalu seperti itu. Oke ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Untuk soal seperti ini, silakan. Pak, mau tanya. Silahkan. Di gambar itu panjang gelombang maksudnya panjang gelombang foton gitu ya, Pak? Benar, panjang gelombang foton. Biasanya di sini ada sebelah ini nih, ini yang dihapusnya ada lambdanya nih. Ada lambang lambda biasanya. Oh iya. Oke, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Kenapa jarak dari A ke B itu panjang gelombangnya lebih besar dari B ke C dan seterusnya gitu, Pak? A ke B lebih panjang daripada B ke C, gitu ya. Jadi gini, kalau udah dihitung nanti kelihatan angkanya. Kita pakai rumus yang itu. Pakai rumus, bisa pakai yang intinya pakai rumus Rydberg. Jadi ada dua rumus, ada yang energi sama dengan RH seper N1 kuadrat dikurang seper N2 kuadrat, atau mau pakai seper lambda sama dengan RH seper N1 kuadrat dikurang seper N2 kuadrat. Oke, nanti kelihatan kalau kita masukin N1 N2-nya energinya berapa, atau kita masukin N1 N2-nya lambdanya berapa. Nanti akan kelihatan bahwa nih misalnya nih seper 1 misalnya kulit tujuannya 1 gitu ya. 1 itu N1-nya selalu lebih kecil ya daripada N2. N2-nya 5. Kemudian N1-nya 1, N2-nya taruhlah 3 gitu ya. Nanti kalau kita kurangin seper 1 kuadrat dikurang seper 25 ya. Ini seper 5 kuadrat ya, seper 25 lah, oke. Sama seper 1 dikurang seper 9. Yang ini kan lebih besar ya nilainya ya dibanding yang ini. Iya nggak sih? Seper 25, seper 24 per 25 sama 8 per 9. Ya harusnya lebih besar yang itu, gitu kan ya. Nah kalau ini lebih besar nanti lambdanya jadi lebih kecil gitu ya. Jadi makin ke sini, ini nggak kelihatan ya lambangnya ya. Sebentar.
Kok hilang? Sebentar. Oh, ini. Kalau Anda mau lihat soalnya, kemarin ada yang nanya di klinik. Nah, saya lihat di klinik. Klinik kimia dasar. Mau. Mana yang ngasih soal? Wah, aduh, soalnya nggak di sini rupanya. Soalnya di mana ya kemarin ya? Ntar ya. Oh, di sini. Bukan. Bukan juga. Oh, ini. Oh ya ini. Nah, soalnya modelnya gini. Oke. Nah, gitu. Modelnya gini. Nah, di situ lambdanya makin besar. Kalau lambdanya makin besar, maka energinya makin kecil. Gitu ya. Jadi yang di sini itu yang paling kecil. Kalau yang B itu otomatis kan jaraknya lebih besar, otomatis energinya jadi lebih besar. Misalnya yang ini, misalnya tadi 3 ke 2. 4 ke 3, ini 5 ke 3. Otomatis yang 5 ke 3, gitu kan ya? 5 ke 3 pasti lambdanya itu lebih kecil karena energinya lebih besar. Di sini kan makin kanan lambdanya makin besar. Jadi lambda paling besar itu adalah garis pertama. Yang jaraknya paling pendek, yang energinya paling pendek. Makin luar kulitnya, maka jaraknya semakin besar, maka jarak energinya semakin besar, lambdanya semakin kecil. Maka yang paling sini adalah lambdanya yang paling kecil. Kenapa jaraknya makin kiri, jaraknya makin dekat, Pak? Karena makin ini, nah, makin besar kulitnya, maka jarak energinya semakin rapat. Kalau Anda lihat di aturan Aufbau, ya, maka kita lihat bahwa makin atas jarak antara 4S sama 3D itu semakin rapat. Karena pada dasarnya memang kulit itu semakin tinggi, lantainya semakin rapat. Jadi yang paling jauh itu jaraknya adalah kulit 1 ke 2, 2 ke 3, makin ke atas dia makin kecil jaraknya. Makanya jarak di sini, jarak di sininya, jarak di sininya makin rapat. Nah, kira-kira gitu. Nanti harus dilihat lagi. Anda coba baca lagi di bagian struktur atom. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Mangga, dipersilakan. Dia di sana kan dibilang ada deret Paschen itu berarti udah otomatis ngasih tahu N-nya sama dengan 3, Pak ya? Iya, benar. Itu sebenarnya nggak usah dihafal juga. Kan ada Liman, Balmer, Paschen gitu ya. Saya juga nggak hafal. Lihat aja tujuannya berapa. Gitu. Jadi dalam satu deret, tujuannya itu selalu sama. Oh iya, berarti kalau nggak dikasih tahu N-nya berarti dari Paschen itu bisa dilihat. Bisa. Cuma soal ujian kimia dasar nggak akan minta Anda menghafal seperti itu. Jadi itu pasti kasih tahu pasien itu berapa. Jadi tenang aja lah. Oke deh, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan. Lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pak izin bertanya. Silakan, Royal. Berarti ini untuk emisi ya Pak. Nanti ada juga kalau misalnya dalam kondisi tertentu dia itu berdasarkan absorpsinya Pak. Spektrum absorpsi modelnya tidak seperti ini. Nah, spektrum absorpsi itu kan diserap. Maka yang kita lakukan adalah kita melihat emisinya, kemudian yang diabsorb itu adalah lawannya. Karena yang namanya absorb, energinya masuk ke dalam kan ya. Jadi kita nggak bisa masang detektornya di dalam atom. Kalau yang emisi kan kita pasang detektornya di luar, kita bisa tahu. Caranya tahu absorpsi gimana? Absorpsi itu adalah lawannya dari emisi. Jadi sebenarnya sama saja seperti emisi, cuma lambang energinya berlawanan. Kira-kira gitu, Raya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, yang lain silakan kalau masih ada.
Oke, coba dikerjakan, silakan. Dia minta 2 desimal. Jangan, salah. Anda belum bisa menyetarakan, Anda belum diajarkan, bukan belum bisa, belum diajarkan nyetarain redox. Jadi kita lewat dulu aja. Oke, kalau ini Anda bisa harusnya. Silakan. Coba dikerjakan. Silakan kalau ada yang punya jawaban, monggo.
Baik, silakan kalau ada yang punya jawaban. Monggo. Oke. Dalam miligram ya. Oke. Ada yang jawab, kita coba. Dia minta 1 desimal. Misalnya Anda jawab 5 desimal misalnya ya, gitu ya. Nah, terserahlah ya. Salah. Apakah gara-gara desimalnya gitu ya? 201,5. Salah. Ya. Kita coba lagi 943, dia jawab 943,02. Jawab 2 set desimal boleh. Masih salah. Atau 943,0. Masih juga salah. Ayo, yang punya jawaban, satu orang lagi, saya tunggu. Sepertinya masalah Anda, masalah kalian ada di reaksi. Oke. Oke. Nah, kita lihat 697,9. Oke. 697,9. Masih salah. 6448. Oke. 6448,0 berarti ya. Salah juga. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Oke. Jadi saya punya sampel MGO gitu ya. MGO. Saya masukkan ke dalam 50 mili gitu ya, sehingga dia larut. Nah, setelah 50 mili, saya tambahkan 0,2 molar. Dilarutkan dalam 50 mili ini. Sorry. Ini dimasukkan. Ulang. Ceritanya diulang. Oke. Nah, di dalam ini, dia dimasukkan, kemudian ditambahkan 50 mili HCl 0,2 molar. Oke. Jadilah dia larutan. Ya. Ternyata kemudian ini dititrasi dengan NaOH 0,1 molar dan membutuhkan 13,4 mili untuk mencapai titik ekivalen. Ya. Nah, sekarang ceritanya begini. MgO, oke, direaksikan dengan 50 mili HCl 0,2 molar. Oke. Bereaksi nggak? Pertanyaannya. Jadi MgO ditambah HCl, bereaksi atau tidak? Reaksi, Pak. Bereaksi. Oke. Bereaksi, anggaplah dia bereaksi dulu gitu ya. Kalau HCl, kalau NaOH, kira-kira dia bereaksi dengan siapa? Kan pilihannya tinggal MgO atau HCl yang di dalam ini kan ya. Dia bereaksi dengan siapa kira-kira? NaOH. Dengan HCl-nya. HCl, Pak. HCl, karena NaOH basah tambah HCl gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau NaOH HCl, kalian pasti tahu reaksinya gitu ya. Jadi NaCl tukarkan saja H2O. Artinya ini koefisiennya 1, ini 1. Artinya mol HCl sama dengan mol NaOH. Nah, kita lihat di sini, mol NaOH-nya berapa? Ini molar, ini volume. Maka molnya berapa? Mol sama dengan molar dikali volume.
Berapa? Ya, tinggal dikalilah 1,34 milimol. Ini adalah mol NaOH. Kalau semua HCl ini bereaksi dengan NaOH, nah, ini molnya 1,34 nih, milimol. Maka mol HCl-nya juga 1,34 milimol. Benar nggak mol HCl 1,34 milimol? Kita hitung di sini. Ini 50, ini 0,2. Ternyata mol HCl-nya 50 kali 0,2, 10 milimol. Ternyata mol HCl di awal itu 10 milimol. Dan mol HCl yang bereaksi dengan NaOH cuma 1,34. Artinya, ada HCl yang bereaksi dengan orang lain. Kenapa, Pak? Karena HCl di awalnya ada 10 milimol. Ternyata ketika bereaksi dengan NaOH, mol NaOH-nya sekian, artinya mol HCl-nya juga sekian. Ternyata HCl yang terpisah cuma 1,34. Artinya ada mol HCl yang bereaksi dengan sesuatu yang nilainya 8,66 milimol. Itu adalah mol HCl yang bereaksi dengan orang lain. Orang lainnya siapa? Nah, ternyata orang lainnya MgO. Reaksinya gimana? Reaksinya ini, MgCl2 ditambah H2O. Kok bisa tahu, Pak? Gitu ya. Kok bisa tahu? Ini kan Mg golongannya 2+, Mg2+, O2-. HCl H+ sama Cl-. Tukar aja pasangannya. Maka Mg2+ sama Cl- tukar pasangan. Gitu ya. Jadi MgCl2. Kenapa Cl2, Pak? Ini minusnya 1, ini plus 2. Jadi harus ada 2 Cl. Kemudian O sama H, jadi H2O. Setarain. Nah, mol HCl-nya awalnya 10. Ternyata yang tersisa 1,34 yang bereaksi dengan NaOH. Maka yang bereaksi dengan MgO adalah 8,66. Mol MgO-nya berapa? Ini 2, ini 1. Maka ini 4,33 milimol. Udah dapat mol MgO. Masanya berapa? Massa mol dikali massa molar. Molnya 8,66 milimol, massa molarnya 40,3. 40,3 miligram per milimol. Jadi kalau kita hitung berapa tuh? 8,66 kali 40,3. 8,66 kali 40,3. Jawabannya sekitar 348,998 miligram. Kalau dibulatkan, ya boleh jadi 349,0 lah miligram. Pak, maaf Pak, itu bukan 4,33 ya Pak? Astaga, kok jadi ini ya? Sorry, 4,33. Terima kasih, 4,33 kali 40,3. 174,499 dibulatkan jadi 174,5 miligram. Benar nggak jawaban saya? Biasanya sih saya jarang salah gitu ya. 174,5. Coba kita hitung. Masukkan 174,5 atau 174,499 deh. Ya, kita coba. Dia minta 1 desimal kan? Kita buat 3 desimal. Dibenerin nggak sama dia? Ya, dibenerin lah, gitu ya. 174,499. Kok close review, sorry. Ini. Kalau jawaban yang benarnya 174,5. Jadi untuk soal seperti ini, yang Anda perlu lakukan adalah Anda tahu prosesnya. Anda tahu ceritanya seperti apa. Soal kimia itu mudah. Kalau Anda dikasih angkanya langsung, Anda suruh ngitung, itu mudah banget. Yang sulit itu adalah ini. Merubah soal dalam bentuk bahasa ini ke dalam bentuk persamaan. Ini bahasa nih. Ceritanya ada sampel magnesium oksida dan lain-lain.
Mengubah dia ke dalam bentuk persamaan yang bisa Anda selesaikan secara matematis itu susah. Untuk sampai di sana, yang perlu Anda lakukan apa? Latihan. Ya. Cuma jangan asal latihan. Anda harus tahu konsepnya dulu. Baru dilatih. Percuma udah latihan terus, oh jawaban saya cocok sama kunci jawaban dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada soal yang konsepnya beda. Ini gimana caranya ya? Padahal secara konsep sama seperti soal yang biasa Anda kerjakan. Cuma gara-gara Anda belum paham konsepnya, ketika dimodif saja soalnya sedikit, Anda bingung. Hati-hati yang seperti itu. Oke, untuk soal seperti ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk hari Kamis, kita mau latihan lagi atau mau lanjut ke gas dulu? Kita polling. Polls, edit polls. Oke. Mau yang mana? Kamis latihan soal. Kamis lanjut materi gas. Save. Oke, silakan di polling. Anda mau yang mana? Kamis latihan soal lagi atau Kamis lanjut materi gas? Saya kasih waktu berapa nih? Ya, 30 detik lah. 12 detik, 13 detik, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sudah. Oke, dikit lagi deh. Oke. Oke, kita cukupkan. Oke, sudah 50 orang, 58 orang, ya end-poll saja. Set result. Oke, jadi 78% menginginkan latihan soal. Oke, berarti hari Kamis kita latihan soal lagi, hari Jumat kita lanjutkan ke materi ya. Jadi kita lanjutkan ke materinya di hari Jumat saja. Oke, ya oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, untuk kuliah hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi latihan soal di hari Kamis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dibubarkan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Kimia dasar punya klinik 1 kimia dasar 1A di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Sedangkan kimia dasar B di hari Jumat. Kalau Anda mau masuk ke klinik kimia dasar A itu nggak ada masalah, silakan saja. Ya. Ada distraksi sedikit, ada anak saya tiba-tiba masuk. Oke. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum, Bario.